Hujan rintik-rintik mengguyur kota Bogor ketika Maria menatap bayangannya di cermin kecil di dalam kamar kontrakan sederhana yang baru ia sewa. Rambut panjangnya yang biasanya tertata rapi kini dibiarkan tergerai, wajahnya pun tanpa riasan mencolok. Pakaian santai yang ia kenakan sama sekali tak mencerminkan statusnya sebagai salah satu perwira polisi paling berpengaruh di negeri ini. Ini adalah bagian dari penyamarannya. Ia bukan lagi Komandan Maria, melainkan seorang wanita biasa yang baru saja pindah ke kota ini. Misi yang diembannya bukan sekadar penyelidikan biasa. Sudah terlalu lama sindikat kejahatan beroperasi di kota ini dengan perlindungan dari oknum kepolisian yang seharusnya menjadi penjaga hukum. Atasannya telah memberinya wewenang penuh untuk membongkar jaringan tersebut, tetapi Maria tahu ini bukan tugas mudah. Setiap langkah yang diambil harus dihitung dengan cermat, satu kesalahan saja bisa berakibat fatal, bukan hanya bagi dirinya, tetapi juga bagi mereka yang berani berdiri di pihak yang benar. Dengan hati-hati, Maria merapikan dokumen-dokumen palsu yang sudah disiapkan oleh timnya. Identitas barunya adalah seorang pegawai administrasi di sebuah kafe kecil dekat pusat kota. Dari sana, ia berharap bisa mengamati interaksi para oknum polisi yang sering berkumpul di tempat itu. Ia juga telah menyusun rencana untuk mendekati beberapa tokoh penting yang diduga terlibat, termasuk seorang perwira polisi bernama Adit, yang disebut-sebut sebagai dalang utama dalam jaringan korupsi ini. Hari pertama di kota ini dimulai dengan langkah tenang namun penuh kewaspadaan. Maria berjalan menyusuri trotoar yang basah, meresapi suasana kota yang tampak tenang di permukaan, tetapi menyimpan kegelapan di baliknya. Ia melewati beberapa pos polisi dan memperhatikan wajah-wajah para petugas yang berjaga. Beberapa dari mereka terlihat biasa saja, tapi Maria tahu, di antara mereka pasti ada yang tangannya telah berlumuran uang haram. Di sebuah warung kopi kecil di sudut jalan, ia duduk dan mulai mengamati sekeliling. Di meja sebelahnya, dua pria berseragam coklat sedang berbicara pelan sambil sesekali melirik keluar. Percakapan mereka samar, tapi cukup untuk membuat Maria menangkap beberapa kata kunci, tentang transaksi yang akan terjadi malam ini, tentang seseorang yang harus diamankan. Ia mencatat semuanya dalam ingatannya, mencari celah untuk menggali lebih dalam. Namun, sebelum Maria bisa merenungkan lebih jauh tentang pembicaraan itu, sebuah suara lantang menarik perhatiannya. Seorang pria berbadan tegap dengan tatapan tajam baru saja memasuki warung. Seragamnya memperlihatkan pangkat yang lebih tinggi dari dua polisi sebelumnya, dan seketika, suasana di dalam warung berubah tegang. Semua orang tampak menghormatinya, tetapi Maria bisa melihat ketakutan tersirat di mata mereka. Pria itu, Adit, berjalan dengan langkah mantap ke arah meja polisi yang tadi ia amati. Maria menundukkan sedikit kepalanya, berpura-pura sibuk dengan ponselnya, tetapi telinganya tetap siaga. Adit berbicara dengan suara rendah, namun cukup jelas bagi Maria untuk menangkap nada otoritas dalam ucapannya. "Jangan sampai ada kesalahan, kita sudah terlalu jauh untuk mundur sekarang," katanya. Maria tersenyum tipis. Ia baru saja tiba di kota ini, tetapi permainannya sudah dimulai. Jika Adit adalah salah satu kunci utama, maka ia akan menemukan cara untuk masuk ke dalam lingkaran itu, tanpa mereka sadari bahwa harimau yang mengintai dalam bayangan adalah seorang komandan polisi yang telah bersumpah untuk menghancurkan mereka dari dalam. Pagi itu, Maria keluar dari kontrakannya dengan pakaian sederhana dan tas selempang kecil yang berisi catatan penyelidikannya. Setelah mengamati pergerakan Adit di warung kopi kemarin, ia memutuskan untuk menjelajahi kota. Lebih jauh, fokusnya adalah mencari tahu bagaimana jaringan korup ini beroperasi, siapa saja yang terlibat, dan di mana pusat kekuatannya. Namun, belum jauh ia berjalan, sebuah suara nyaring menghentikannya. Tepi, razia, teriak seorang polisi berseragam yang berdiri di tengah jalan. Beberapa kendaraan diberhentikan secara acak, dan pengemudinya diminta menunjukkan surat-surat mereka. Maria segera mengenali pola ini, bukan sekadar pemeriksaan biasa, melainkan modus pemerasan yang sering dilakukan oleh oknum nakal. Dengan tenang, ia melanjutkan langkahnya, tetapi tiba-tiba seorang petugas menghadangnya. "Heh, sini dulu, kamu mau kemana?" Polisi itu, seorang pria bertubuh kekar dengan ekspresi arogan, menatapnya dari atas ke bawah. "Mana KTP-mu?" tambahnya dengan nada kasar. Maria merogoh tasnya dan menyerahkan KTP palsunya, yang telah disiapkan untuk penyamarannya. Polisi itu mengambilnya dengan kasar, memeriksa sebentar, lalu menyeringai. "Pendatang? Ya, tinggal di mana?"
Tanyanya sambil melipat tangan di dada. Maria menjawab dengan tenang, menyebut alamat kontrakan kecilnya, tetapi pria itu tampaknya tidak puas. Kamu nggak tahu aturan di sini. Ada biaya, keamanan, buat pendatang baru, katanya sambil melirik rekannya yang berdiri di dekat sepeda motor dinas. Maria tahu ini adalah skema pemerasan klasik, dan jika ia menolak, mereka mungkin akan mencari alasan lain untuk menahannya lebih lama. Maria berpura-pura gugup, memainkan perannya dengan baik. Saya hanya seorang pekerja biasa, Pak. Tidak tahu kalau ada aturan seperti itu, katanya dengan suara lirih. Namun, polisi itu justru tertawa kecil, seolah menikmati situasi ini. Ya sudah, kalau nggak mau ribet, ikut saya ke pos sebentar, ujarnya sambil melambaikan tangan, memanggil rekannya yang lain. Maria mulai kehilangan kesabaran. Jika ia membiarkan mereka terlalu jauh, itu bisa membahayakan penyamarannya. Tapi sebelum ia bisa merespons, sebuah suara lain terdengar dari belakang. Apa yang kalian lakukan di sini? Maria menoleh dan melihat Adit berdiri di sisi jalan, menatapnya dengan penuh selidik. Situasi berubah drastis. Para polisi yang tadi bersikap arogan tiba-tiba menjadi kaku dan menundukkan kepala, menunjukkan ketakutan yang jelas terhadap Adit. Maria tetap berusaha tenang, tetapi ia tahu bahwa ini adalah momen krusial. Apakah Adit mengenalinya, ataukah ia baru saja menarik perhatian orang yang seharusnya ia selidiki lebih jauh? Maria menatap Adit dengan ekspresi datar, sementara polisi yang tadi berusaha memerasnya kini tampak canggung. Salah satu dari mereka bahkan mundur perlahan, seakan ingin menghindari tatapan tajam perwira tinggi itu. Adit mendekat, mengambil KTP Maria dari tangan bawahannya, lalu melihatnya sekilas. Pendatang baru, iya, tanyanya dengan nada datar, tetapi penuh selidik. Maria mengangguk pelan, berusaha menjaga ketenangannya. Iya, Pak, saya baru pindah ke sini untuk bekerja, jawabnya dengan suara lembut, tetap dalam peran penyamarannya. Adit mengamati wajahnya selama beberapa detik sebelum akhirnya mengembalikan KTP tersebut. Jangan bikin masalah di kota ini, katanya singkat, lalu menoleh ke bawahannya. Kalian tidak ada kerjaan lain selain mengganggu warga biasa. Para polisi yang tadi begitu arogan kini hanya bisa menundukkan kepala dan bergumam minta maaf. Adit tak mengatakan apa-apa lagi, hanya memberi isyarat agar Maria pergi. Tanpa ragu, Maria melangkah pergi dengan tenang, tetapi pikirannya masih dipenuhi oleh satu hal, Adit bukan sekadar polisi korup biasa. Ia memiliki kekuatan, pengaruh, dan jelas ditakuti oleh anak buahnya. Maria tahu bahwa interaksi ini bisa menjadi awal dari sesuatu yang lebih besar. Jika Adit mulai memperhatikannya, itu bisa menjadi ancaman sekaligus peluang. Ia harus lebih berhati-hati dalam setiap gerakannya. Setibanya di kafe tempatnya bekerja, ia langsung duduk di sudut dan membuka catatan kecilnya. Ia menuliskan nama Adit di bagian atas, diikuti dengan catatan tentang cara anak buahnya memperlakukannya, sebuah tanda bahwa ia adalah sosok kunci dalam jaringan ini. Saat Maria sibuk mencatat, seorang rekan kerjanya, Rina, mendekat. Tadi aku lihat kamu dicegat polisi, nggak apa-apa? Tanyanya dengan nada penasaran. Maria tersenyum kecil. Nggak, cuma salah paham. Mereka pikir aku pendatang ilegal, jawabnya ringan, menyembunyikan fakta sebenarnya. Rina mengangguk, lalu berbisik, kamu harus hati-hati. Beberapa polisi di sini nggak bisa dipercaya. Mereka bisa saja cari masalah kalau tahu kamu orang luar. Maria mengangguk, berpura-pura terkejut, padahal ia sudah tahu itu sejak awal. Ucapan Rina hanya semakin menguatkan dugaannya bahwa korupsi di kota ini bukan sekadar rumor belaka. Setelah Rina pergi, Maria menatap catatannya lagi. Nama Adit kini bukan hanya sekadar catatan, itu adalah targetnya. Malam harinya, Maria memutuskan untuk menyusuri jalan-jalan kota sendirian, mengamati bagaimana sistem ini bekerja. Ia melihat beberapa pos polisi yang tampak sepi, tetapi ada transaksi mencurigakan yang terjadi di sudut-sudut gelap. Mobil-mobil mewah berhenti sejenak, lalu pergi setelah memberikan sesuatu kepada seseorang berseragam. Maria tahu persis apa yang sedang terjadi, suap, transaksi ilegal, dan konspirasi yang lebih besar dari yang ia bayangkan. Di kejauhan, ia melihat sebuah mobil berhenti di depan sebuah gedung tua yang tampak tak terawat. Dari dalam mobil itu, seorang pria keluar, Adit. Maria segera bersembunyi di balik bayangan, mengamati setiap gerakannya. Jika ia ingin mengungkap jaringan ini, ia harus mulai dari pusatnya. Dan malam itu,
Ia yakin telah menemukan pintu masuk menuju dunia gelap yang selama ini tersembunyi. Maria berdiri di sudut gelap gang sempit, memperhatikan Adit yang memasuki gedung tua dengan langkah percaya diri. Ia yakin tempat itu bukan sekadar bangunan kosong, ada sesuatu yang terjadi di dalamnya. Perlahan, Maria mendekat, memastikan setiap langkahnya tidak menimbulkan suara. Dengan posisi strategis, ia mengambil ponselnya dan mulai merekam dari kejauhan. Lampu di dalam gedung redup, tetapi ia bisa melihat beberapa bayangan bergerak di dalamnya. Dari sela jendela yang pecah, Maria mengintip ke dalam. Beberapa pria duduk mengelilingi meja kayu besar, sementara seorang pria berbadan tegap, yang bukan lain adalah Adit, berbicara dengan nada tegas. Kita harus pastikan semua berjalan lancar. Barang sudah dikirim, dan uang harus segera berpindah tangan, katanya. Seorang pria lain mengangguk sambil meletakkan koper di atas meja. Maria tak bisa melihat isinya, tapi ia yakin itu adalah uang hasil transaksi ilegal. Perekaman terus berjalan, dan Maria semakin yakin bahwa ia berada di jalur yang benar. Namun, sebelum ia bisa mendapatkan lebih banyak informasi, sebuah suara dari belakang membuatnya membeku. "Ngapain kamu di sini?" Maria berbalik dengan cepat, melihat seorang pria bertubuh besar berdiri dengan tangan di pinggang, jelas bersiap menghadangnya. Maria tahu ia tidak boleh panik. Dengan cepat, ia menyembunyikan ponselnya ke dalam saku dan berusaha tersenyum santai. "Maaf, Pak, saya tersesat. Baru pindah ke daerah sini," jawabnya dengan nada polos. Pria itu menatapnya curiga, matanya menyipit seakan menimbang apakah Maria mengatakan yang sebenarnya atau tidak. "Kamu sendirian?" tanyanya lagi. Maria mengangguk cepat, berharap pria itu tidak terlalu banyak bertanya. Namun, sebelum situasi semakin buruk, suara lain terdengar dari dalam gedung. "Biarkan saja, dia cuma orang baru," kata salah satu pria yang ada di dalam, suaranya terdengar berat dan berwibawa. Pria besar itu menatap Maria sekali lagi, lalu menggerakkan dagunya ke arah jalan. "Pergi, jangan pernah balik ke sini lagi," perintahnya. Maria tidak membuang waktu. Ia segera berjalan menjauh dengan langkah tenang, meski jantungnya berdegup kencang. Begitu sampai di gang yang lebih ramai, ia mengambil napas dalam-dalam. Itu hampir saja berakhir buruk. Namun, ia berhasil keluar tanpa menimbulkan kecurigaan lebih jauh, dan yang lebih penting, ia berhasil merekam percakapan di dalam gedung. Sesampainya di kontrakan, Maria segera mengamankan rekaman yang ia dapatkan. Ia memutarnya kembali, memperhatikan setiap detailnya. Suara Adit terdengar jelas, membuktikan keterlibatannya dalam transaksi gelap ini. Ini adalah bukti awal, tetapi belum cukup untuk menumbangkan seluruh jaringan. Maria harus lebih dalam lagi masuk ke lingkaran mereka, dan itu berarti, ia harus lebih dekat dengan Adit. Dengan tekad yang semakin kuat, Maria menyusun rencana baru. Besok, ia akan mencoba mendekati Adit secara langsung, bukan sebagai korban, tetapi sebagai seseorang yang bisa ia percayai. Permainan baru saja dimulai, dan ia siap mengambil risiko lebih besar demi keadilan. Maria menghabiskan malamnya dengan menyusun strategi. Rekaman yang ia dapatkan sudah cukup untuk membuktikan bahwa Adit terlibat dalam transaksi ilegal, tetapi itu belum cukup untuk menjatuhkannya. Ia butuh lebih banyak bukti, lebih dalam lagi. Satu-satunya cara adalah mendekati Adit dan masuk ke dalam lingkarannya. Itu berarti ia harus memainkan peran yang berbahaya, menjadi seseorang yang menarik perhatian Adit tanpa menimbulkan kecurigaan. Pagi harinya, Maria mengenakan pakaian yang sedikit lebih rapi dari biasanya dan berangkat lebih awal ke kafe tempatnya bekerja. Ia tahu Adit sering mampir ke tempat ini, biasanya untuk bertemu dengan beberapa rekanan bisnis gelapnya. Saat ia sedang membersihkan meja, suara langkah berat terdengar dari arah pintu masuk. Maria menoleh dan benar saja, Adit masuk, diikuti oleh dua anak buahnya. Tanpa ragu, Maria melanjutkan pekerjaannya seolah tidak memperhatikan mereka. Namun, saat ia berbalik, ia sengaja menabrak Adit hingga kopi yang dibawanya tumpah ke meja. "Astaga, maaf, Pak, saya nggak sengaja," ujar Maria dengan ekspresi panik yang dibuat-buat. Adit menatapnya tajam, lalu tersenyum kecil. "Santai saja, kamu yang kemarin, kan? Pendatang baru," katanya sambil mengambil tisu untuk membersihkan tangannya. Maria mengangguk, berpura-pura malu. "Iya, Pak, saya baru mulai kerja di sini. Sekali lagi maaf, saya ceroboh," katanya sambil mengambil lap untuk membersihkan meja. Adit memperhatikan gerak-geriknya,
lalu menatapnya lebih dalam. "Kamu dari mana asalnya?" tanyanya. Maria menyebutkan kota kecil yang jauh dari sini, sesuai dengan identitas palsunya. Percakapan itu berlanjut singkat, tetapi cukup untuk membuat Adit tertarik. Maria bisa merasakan sorot matanya yang menilai dirinya, seolah sedang menimbang sesuatu. "Kalau kamu butuh sesuatu, bilang saja," kata Adit sebelum beranjak pergi. Maria tahu, itu adalah celah yang ia cari. Ia baru saja membuka jalan agar bisa lebih dekat dengan pria yang ingin ia jebak. Sepulang kerja, Maria langsung menghubungi seorang rekannya di kepolisian yang membantunya dalam misi ini. "Aku sudah mulai menarik perhatian Adit. Sepertinya dia akan mencoba mencari tahu tentangku lebih jauh," lapornya. Rekannya mengingatkan agar Maria tetap berhati-hati, karena Adit bukan orang yang mudah ditipu. Jika ia curiga, nyawa Maria bisa dalam bahaya. Maria mengerti risikonya, tetapi ia tidak punya pilihan lain. Jika ia ingin menjatuhkan Adit dan seluruh jaringan di belakangnya, ia harus memainkan peran ini dengan sempurna. Malam itu, ia kembali mempelajari rekaman yang ia dapatkan, mencari celah lain yang bisa ia manfaatkan. Besok, ia akan melangkah lebih jauh. Ia harus memastikan Adit percaya bahwa ia hanyalah seorang gadis biasa yang tidak tahu apa-apa. Jika rencananya berjalan lancar, ia akan bisa masuk lebih dalam ke dunia gelap yang dikuasai oleh pria itu, dan dari dalam, ia akan menghancurkannya. Keesokan harinya, Maria kembali bekerja seperti biasa, tetapi kali ini dengan perasaan waspada. Setelah percakapan singkat dengan Adit kemarin, ia yakin pria itu pasti mulai mencari tahu lebih banyak tentangnya. Itu berarti dua hal, ia berhasil menarik perhatian, tetapi di sisi lain, ia juga mulai diawasi. Ia harus berhati-hati dalam setiap langkahnya. Saat tengah melayani pelanggan, Maria menyadari kehadiran seseorang yang tak asing. Salah satu anak buah Adit duduk di sudut kafe, berpura-pura menikmati kopi sambil sesekali melirik ke arahnya. Ini pertanda jelas bahwa mereka mulai mengamatinya. Maria tetap tenang, tidak menunjukkan tanda-tanda kegelisahan. Ia melanjutkan pekerjaannya seperti biasa, seolah tidak tahu bahwa ia sedang diawasi. Tak lama kemudian, Adit sendiri masuk ke kafe. Kali ini, ia datang sendirian. Maria berusaha tetap bersikap natural saat pria itu melangkah ke meja dan duduk di dekat jendela. Dengan sikap profesional, Maria mendekatinya. "Mau pesan apa, Pak?" tanyanya dengan senyum ramah. Adit menatapnya sejenak sebelum menjawab, "Kopi hitam. Dan kalau kamu ada waktu, duduklah sebentar." Maria pura-pura ragu, lalu melihat ke arah meja kasir, memastikan bosnya tidak keberatan. Setelah menerima anggukan dari rekannya, ia menarik kursi dan duduk di seberang Adit. "Kamu sudah lama di kota ini?" tanya Adit, suaranya terdengar santai tetapi penuh arti. Maria menggeleng pelan. "Baru beberapa bulan, saya hanya mencari pekerjaan yang cukup untuk bertahan hidup," jawabnya dengan nada sederhana. Ia tahu Adit sedang mencoba menilai apakah dirinya berpotensi menjadi aset atau ancaman. Adit mengangguk sambil menyeruput kopinya. "Kamu terlihat seperti orang yang bisa dipercaya," katanya tiba-tiba. "Aku butuh orang seperti itu di sekitarku. Bukan hanya untuk pekerjaan di kafe ini, tapi sesuatu yang lebih menguntungkan." Maria pura-pura terkejut, tetapi dalam hatinya, ia tahu inilah yang ia tunggu-tunggu. "Apa maksudnya, Pak?" Maria berpura-pura bingung. Adit tersenyum kecil. "Kita lihat saja nanti. Jika kamu tertarik dengan peluang yang lebih besar, mungkin aku bisa membantumu." Ucapannya mengandung tantangan sekaligus jebakan. Maria tahu, ini adalah ujian pertama. Jika ia terlalu bersemangat, Adit bisa curiga. Jika ia menolak mentah-mentah, kesempatan bisa hilang. Maria tersenyum ragu. "Saya tidak tahu, Pak. Saya cuma ingin hidup tenang." Adit tertawa kecil. "Tidak ada yang hidup tenang di kota ini. Semuanya tentang memilih sisi mana yang ingin kamu tempati." Dengan itu, ia berdiri dan meninggalkan uang di meja sebelum pergi. Maria menatap punggungnya dengan perasaan campur aduk. Ia berhasil masuk ke dalam radar Adit, tetapi permainan baru saja dimulai. Sekarang, ia harus memainkan peran ini dengan lebih hati-hati dari sebelumnya. Malam itu, Maria tidak bisa tidur nyenyak. Percakapannya dengan Adit di kafe tadi siang terus berputar di kepalanya. Ia tahu bahwa dirinya telah berhasil menarik perhatian pria itu, tetapi ia juga sadar bahwa ini berarti ia akan diuji. Adit tidak akan langsung mempercayainya begitu saja.
Ada sesuatu yang akan ia lakukan untuk memastikan bahwa Maria bukan ancaman bagi dirinya dan jaringan kriminalnya. Keesokan harinya, saat Maria baru saja menyelesaikan pekerjaannya di kafe, seorang pria berbadan tegap menunggunya di luar. Ia mengenakan jaket hitam dan kacamata gelap, ekspresinya dingin. "Adit ingin bicara denganmu," katanya tanpa basa-basi. Maria pura-pura ragu, tetapi akhirnya mengangguk dan mengikuti pria itu menuju mobil hitam yang diparkir tak jauh. Perjalanan itu berlangsung dalam diam. Maria duduk di kursi belakang, mencoba menghafal jalan yang mereka lalui. Setelah beberapa menit, mereka berhenti di sebuah gudang tua di pinggiran kota. Begitu keluar dari mobil, Maria melihat Adit sudah menunggunya, bersandar pada sebuah motor dengan rokok di tangannya. "Aku ingin tahu apakah kamu benar-benar bisa dipercaya," kata Adit langsung, tanpa basa-basi. "Ada sesuatu yang perlu kamu lakukan untuk membuktikannya." Maria menatapnya, berpura-pura bingung. "Apa yang harus saya lakukan?" tanyanya dengan nada hati-hati. Adit melambaikan tangannya, dan seorang anak buahnya muncul dari dalam gudang, menyeret seorang pria yang tangannya terikat. Wajah pria itu penuh luka lebam, jelas ia telah dipukuli sebelumnya. "Dia ini pengkhianat," ujar Adit. "Dia mencuri uang dari kami. Biasanya, aku yang menyelesaikan masalah seperti ini, tapi kali ini aku ingin kamu yang melakukannya." Maria menahan napas. Ini adalah ujian yang sebenarnya. Jika ia menolak, Adit akan mencurigainya. Tetapi jika ia melakukannya, ia akan melanggar prinsipnya sendiri. Ia harus menemukan cara untuk keluar dari situasi ini tanpa kehilangan kepercayaan Adit. Dengan ekspresi ragu, Maria mengambil pisau kecil yang disodorkan kepadanya. Tangannya sedikit gemetar, bukan karena takut, tetapi karena ia harus bermain peran dengan sempurna. Ia melangkah mendekati pria yang terikat, lalu berjongkok di depannya. "Katakan yang sebenarnya," bisiknya cukup keras agar Adit bisa mendengarnya. "Apa benar kamu mencuri?" Pria itu menggeleng cepat, matanya penuh ketakutan. Maria menarik napas panjang, lalu dengan satu gerakan cepat, ia menggoreskan pisau itu ke lengan pria tersebut, cukup dalam untuk membuatnya berdarah, tetapi tidak cukup untuk menyebabkan luka serius. Pria itu menjerit kesakitan, sementara Adit memperhatikan dengan ekspresi puas. "Bagus," katanya. "Aku suka caramu bekerja." Maria berpura-pura menahan rasa mual, lalu meletakkan pisau itu di lantai. Ia baru saja lolos dari ujian pertama, tetapi ia tahu, ini baru permulaan. Setelah kejadian di gudang, Maria merasa tubuhnya lemas. Meskipun ia berhasil meyakinkan Adit dengan aksinya, hatinya bergejolak. Ia tidak pernah membayangkan harus melukai seseorang, bahkan jika itu hanya untuk menjaga penyamarannya. Namun, ia tidak punya pilihan. Jika ia menunjukkan kelemahan sedikit saja, Adit pasti akan mencurigainya dan misinya akan gagal sebelum sempat mengungkap kejahatan yang lebih besar. Malam itu, Maria menghubungi rekannya di kepolisian, Rudy, yang selama ini menjadi kontak rahasianya dalam operasi ini. "Aku berhasil mendapatkan kepercayaan Adit, tapi ini lebih sulit dari yang kuduga," katanya dengan suara pelan. "Aku harus menyakiti seseorang untuk membuktikan diriku." Rudy terdiam sejenak sebelum menjawab, "Aku tahu ini sulit, Maria. Tapi kita butuhmu di sana. Jika kamu mundur sekarang, kita kehilangan satu-satunya peluang untuk menjatuhkan mereka." Maria mengangguk, meskipun Rudy tidak bisa melihatnya. Ia tahu rekannya itu benar. Ia sudah masuk terlalu jauh untuk mundur sekarang. Ia harus bertahan, apapun yang terjadi. Setelah menenangkan pikirannya, Maria beristirahat sejenak. Namun, belum lama ia memejamkan mata, ponselnya bergetar. Sebuah pesan dari nomor tak dikenal masuk, datang ke klub malam di pusat kota besok malam. "Jangan telat." Maria tahu ini pasti dari Adit. Ia menarik napas panjang dan mempersiapkan dirinya. Keesokan harinya, ia mengenakan pakaian yang lebih rapi dan sedikit mencolok, sesuai dengan suasana klub malam. Saat tiba di tempat yang dimaksud, ia melihat Adit sudah menunggunya di area VIP, dikelilingi beberapa pria yang terlihat seperti anak buahnya. "Kamu datang tepat waktu." "Bagus," kata Adit sambil menuangkan minuman ke dalam gelasnya. Ia menunjuk kursi kosong di sampingnya, mengisyaratkan Maria untuk duduk. "Malam ini, aku ingin kamu bertemu seseorang," lanjutnya. Maria tetap bersikap tenang, meskipun ia merasa waspada. Jika Adit ingin memperkenalkannya pada seseorang, itu berarti ia sedang dipersiapkan untuk peran yang lebih besar di dalam organisasi mereka.
Beberapa menit kemudian, seorang pria berkacamata hitam dan mengenakan setelan mahal memasuki ruangan. Adit berdiri dan menyambutnya dengan jabat tangan erat. "Maria, kenalkan, ini Pak Surya, dia mitra bisnis kita," ujar Adit dengan nada yang penuh makna. Maria menyembunyikan keterkejutannya. Dari informasi yang ia kumpulkan, Surya adalah seorang pebisnis ternama yang selama ini dikenal memiliki reputasi bersih. Namun, jika ia bekerja sama dengan Adit, berarti ada sesuatu yang gelap di balik citra baiknya. Maria tersenyum sopan dan mengulurkan tangan. "Senang bertemu dengan Anda, Pak," katanya. Surya menatapnya tajam sebelum akhirnya tersenyum kecil. "Adit bilang kamu orang yang bisa dipercaya." "Aku harap itu benar," katanya singkat. Maria tahu, ini adalah awal dari babak baru dalam penyamarannya. Ia semakin dalam masuk ke jaringan Adit, dan semakin berbahaya bagi dirinya sendiri. Maria merasakan tatapan tajam Surya menembus dirinya, seolah pria itu sedang menilai apakah ia cukup layak untuk dipercaya. Ia mempertahankan ekspresi netral, tidak menunjukkan ketakutan ataupun rasa gugup. Setelah beberapa detik yang terasa begitu lama, Surya akhirnya mengangguk kecil. "Kamu orang baru di lingkaran ini," katanya sambil menyesap minumannya. "Adit jarang membawa orang luar ke dalam urusannya. Apa yang membuatmu istimewa?" Maria melirik ke arah Adit, mencari petunjuk tentang bagaimana ia seharusnya menjawab. Pria itu hanya tersenyum kecil, membiarkan Maria berbicara untuk dirinya sendiri. "Saya hanya ingin mencari kehidupan yang lebih baik," jawab Maria dengan suara mantap. "Jika ada peluang untuk mendapatkannya, saya akan mengambilnya, selama saya bisa diandalkan." Surya tertawa pelan, lalu menoleh ke Adit. "Aku suka anak ini, dia tahu bagaimana bicara dengan benar." Adit hanya mengangguk, sementara Maria merasa lega karena berhasil melewati ujian pertamanya dengan pria berbahaya ini. Namun, ia tahu ini belum selesai. Jika Surya ada di sini, itu berarti transaksi besar akan terjadi. Maria harus tetap waspada. Setelah beberapa saat, seorang pria lain masuk ke ruangan, membawa sebuah koper hitam. Ia meletakkannya di meja, lalu membukanya, memperlihatkan tumpukan uang dalam jumlah besar. Maria berusaha menjaga ekspresinya tetap tenang, padahal dalam hatinya ia terkejut melihat jumlah uang yang ada di depan matanya. "Barangnya sudah siap?" tanya Surya dengan nada santai, seolah ini hanya transaksi biasa. Adit mengangguk dan memberi isyarat pada anak buahnya. Salah satu pria yang berdiri di sudut ruangan maju, membawa sebuah tas besar. Maria bisa menebak isinya, kemungkinan besar adalah barang ilegal yang akan diperdagangkan. Ia mencuri pandang ke arah Adit, memperhatikan setiap detail dalam interaksi mereka. Ini adalah bukti penting yang ia butuhkan untuk menjatuhkan mereka semua. Maria tahu bahwa ini adalah momen krusial. Ia harus mendapatkan informasi lebih banyak tanpa menimbulkan kecurigaan. Saat Adit dan Surya sibuk memeriksa isi tas, Maria perlahan menggeser posisi duduknya, mencoba melihat kode atau tanda-tanda penting di sekitar koper uang itu. Jika ia bisa mengingatnya, itu akan menjadi bukti tambahan bagi kepolisian. Namun, sebelum ia bisa mengamati lebih jauh, Surya tiba-tiba menoleh padanya. "Kamu tampaknya tertarik dengan urusan ini," katanya dengan nada yang lebih serius. Maria cepat-cepat tersenyum kecil. "Saya hanya ingin belajar. Jika saya akan bekerja dengan kalian, saya harus tahu bagaimana semuanya berjalan, bukan?" Jawabnya dengan percaya diri. Surya menatapnya beberapa saat sebelum akhirnya tersenyum. "Aku suka caramu berpikir," katanya. "Mungkin Adit benar. Kamu bisa menjadi aset berharga bagi kita." Maria hanya tersenyum, tetapi dalam hatinya, ia tahu bahwa ia semakin masuk ke dalam dunia gelap ini. Semakin dalam ia menyusup, semakin sulit baginya untuk keluar, dan semakin besar risiko yang ia hadapi. Setelah pertemuannya dengan Surya, Maria menyadari bahwa dirinya sudah terlalu jauh masuk ke dalam jaringan Adit. Namun, ia juga tahu bahwa semakin dalam ia berada, semakin besar peluangnya untuk mengungkap kejahatan mereka. Malam itu, ia menghubungi Rudy, rekannya di kepolisian, melalui saluran komunikasi aman. "Mereka sedang merencanakan transaksi besar dalam waktu dekat," bisiknya. "Aku belum tahu lokasinya, tapi aku akan mencari tahu." Rudy terdengar khawatir. "Maria, kau harus lebih berhati-hati. Mereka mulai mempercayaimu, tapi itu juga berarti mereka tidak akan ragu untuk menyingkirkanmu jika mereka merasa ada yang aneh." Maria mengangguk, meskipun Rudy tidak bisa melihatnya.
Aku tahu risikonya. Aku hanya butuh sedikit waktu lagi. Keesokan harinya, Adit memanggil Maria untuk menemuinya di sebuah gudang di pinggiran kota. Setibanya di sana, ia melihat beberapa pria bersenjata sedang berjaga. Maria berusaha tetap tenang saat Adit menyapanya dengan senyum kecil. "Aku punya tugas untukmu," katanya. "Aku ingin kamu ikut dalam pengiriman barang besok malam." Maria berpura-pura ragu. Aku belum pernah melakukan ini sebelumnya," katanya dengan nada hati-hati. Adit tertawa pelan. "Itu sebabnya aku ingin kamu belajar. Jika kamu benar-benar ingin menjadi bagian dari kelompok ini, kamu harus tahu bagaimana semuanya berjalan." Maria tidak punya pilihan selain menyetujui perintah itu. Jika ia menolak, kepercayaan yang telah ia bangun akan runtuh seketika. Malam itu, Maria kembali ke apartemennya dan mulai mempersiapkan diri. Ia menghafalkan semua detail yang ia ketahui tentang Adit dan Surya, mencoba menyusun rencana bagaimana ia bisa mendapatkan informasi lebih lanjut tanpa membahayakan dirinya sendiri. Ia juga menyembunyikan alat perekam kecil di jaketnya, barang bukti yang ia butuhkan mungkin bisa didapatkan dari percakapan selama transaksi berlangsung. Saat hari pengiriman tiba, Maria bertemu dengan Adit dan anak buahnya di lokasi yang ditentukan. Mereka menaiki sebuah truk besar yang berisi beberapa peti kayu. Maria mencoba melihat ke dalam, tetapi Adit menghentikannya dengan tatapan tajam. "Jangan terlalu penasaran," katanya. "Nanti kamu akan tahu sendiri." Maria hanya mengangguk, berpura-pura menurut. Perjalanan menuju lokasi transaksi berlangsung dalam ketegangan. Maria diam-diam menyalakan alat perekamnya, berharap bisa menangkap percakapan penting. Setelah beberapa jam perjalanan, mereka akhirnya tiba di sebuah pelabuhan terpencil. Beberapa pria bersenjata sudah menunggu di sana, bersama dengan beberapa kontainer besar yang mencurigakan. Saat Adit turun dari truk dan mulai berbicara dengan seorang pria yang tampaknya adalah pembeli, Maria tahu bahwa inilah momen yang ia tunggu. Dengan hati-hati, ia mulai memperhatikan setiap detail, nomor kontainer, wajah-wajah yang terlibat, serta isi percakapan mereka. Ia harus memastikan bahwa semua ini tidak sia-sia. Namun, ia juga sadar bahwa satu kesalahan saja bisa berakibat fatal. Maria berdiri di dekat truk, berpura-pura tidak tertarik dengan percakapan yang terjadi di antara Adit dan pembeli. Namun, pikirannya bekerja cepat, mencoba merekam setiap detail penting. Ia menggeser posisinya sedikit, berusaha menangkap suara mereka lebih jelas dengan alat perekam kecil yang ia sembunyikan di jaketnya. Suasana di pelabuhan terasa tegang. Beberapa pria bersenjata berdiri berjaga, mata mereka awas memantau sekitar. Maria tahu bahwa jika ada sesuatu yang mencurigakan, mereka tidak akan ragu untuk bertindak. Saat ia melirik ke arah peti kayu yang mereka bawa, seorang pria berbadan besar mendekatinya. "Apa yang kau lihat?" tanyanya dengan nada tajam. Maria cepat-cepat menggeleng. "Aku hanya ingin tahu seberapa berat barangnya. Aku kan masih belajar," jawabnya dengan nada santai. Pria itu menatapnya curiga sejenak sebelum akhirnya berbalik dan kembali ke posnya. Maria menarik napas lega. Ia tidak boleh melakukan kesalahan sekecil apapun. Tiba-tiba, terdengar suara tembakan dari kejauhan. Semua orang langsung waspada, senjata mereka terangkat siap menghadapi ancaman. Adit mengumpat pelan, lalu memberi isyarat pada anak buahnya untuk bersiap. "Sial, sepertinya ada yang mengikuti kita," katanya dengan nada geram. Maria merasakan jantungnya berdegup kencang. Apakah ini polisi? Atau ada kelompok lain yang ingin mengganggu transaksi ini? Beberapa detik kemudian, suara langkah kaki terdengar mendekat. Sekelompok pria bersenjata muncul dari balik kontainer, wajah mereka terlihat garang. Salah satu dari mereka berbicara dengan suara lantang, "Adit, kau pikir bisa berbisnis di wilayah kami tanpa izin?" Maria melihat ekspresi Adit berubah. Jelas, ia tidak menyangka akan ada gangguan seperti ini. Adit tersenyum tipis, meskipun matanya penuh kewaspadaan. "Kita bisa bicarakan ini dengan tenang," katanya, mencoba meredakan ketegangan. Namun, pria di hadapannya tidak terlihat tertarik untuk bernegosiasi. "Tidak ada yang bisa dibicarakan. Kau sudah melanggar aturan," balasnya dingin. Dalam hitungan detik, kekacauan terjadi. Suara tembakan menggema di udara, orang-orang berhamburan mencari perlindungan. Maria dengan cepat menjatuhkan dirinya ke tanah, berusaha menghindari peluru yang berdesing di sekelilingnya. Ia tahu ini adalah kesempatan untuk melarikan diri, tetapi jika ia pergi sekarang, misinya bisa gagal. Di tengah kekacauan itu,
Maria melihat Adit berusaha melarikan diri menuju mobilnya. Ia harus membuat keputusan cepat, mengejar Adit untuk mendapatkan lebih banyak bukti atau menyelamatkan dirinya sendiri sebelum keadaan semakin berbahaya. Dengan napas tertahan, ia mengambil keputusan yang akan mengubah segalanya. Maria tahu bahwa ini adalah momen krusial. Jika ia membiarkan Adit pergi, maka semua usaha yang telah ia lakukan selama ini bisa sia-sia. Namun, jika ia tetap di sini terlalu lama, nyawanya bisa terancam. Dengan cepat, ia merayap di antara peti-peti kayu, menghindari baku tembak yang semakin sengit. Ia melihat Adit berlari menuju mobilnya, sementara anak buahnya berusaha menahan serangan dari kelompok bersenjata lainnya. Maria mengambil keputusan cepat, ia tidak bisa membiarkan Adit lolos. Dengan hati-hati, ia berlari mengikuti pria itu, memastikan langkahnya tetap senyap di tengah kekacauan. Adit hampir sampai ke mobilnya ketika Maria akhirnya berhasil mendekat. Ia tahu ia tidak bisa menang melawan Adit dalam perkelahian terbuka, jadi ia harus menggunakan kecerdikannya. "Jangan bergerak," Maria berteriak, mencoba mengalihkan perhatian Adit. Pria itu menoleh cepat, matanya menyipit saat melihat Maria berdiri di belakangnya dengan pistol yang ia ambil dari salah satu anak buah Adit yang tumbang. "Maria," Adit terlihat bingung. "Apa yang kau lakukan?" Maria menelan ludah, berusaha tetap tenang. "Kau tidak bisa lari, Adit. Polisi akan segera datang," katanya dengan nada mantap. Ia berharap Rudy dan timnya benar-benar sudah mendeteksi lokasi ini dan sedang dalam perjalanan. Adit menyeringai, lalu tertawa kecil. "Jadi ini rencanamu selama ini? Kau bukan orang biasa, iya?" Maria tidak menjawab, matanya tetap terkunci pada Adit, memastikan ia tidak melakukan gerakan mendadak. Namun, sebelum ia sempat bereaksi, Adit bergerak cepat, dengan satu tendangan keras, ia berhasil membuat Maria kehilangan keseimbangan. Pistol yang Maria pegang terlepas dari genggamannya, meluncur di tanah beberapa meter darinya. Dengan cepat, Adit menarik pisau dari pinggangnya dan mengarahkannya ke Maria. "Kau pikir kau bisa mempermainkanku?" katanya dengan suara rendah, penuh kemarahan. Maria merangkak mundur, mencoba mencari cara untuk keluar dari situasi ini. Namun, sebelum Adit sempat menyerangnya, terdengar suara sirene yang mendekat dengan cepat. Adit mengumpat dan segera berlari menuju mobilnya. Maria tidak bisa membiarkannya pergi begitu saja. Dengan sisa tenaganya, ia bangkit dan mengejar pria itu, berhasil meraih jaketnya tepat sebelum Adit sempat masuk ke dalam mobil. Mereka bergulat sebentar, tetapi Adit lebih kuat. Dengan satu dorongan keras, Maria terjatuh ke tanah. Saat Adit akhirnya berhasil menyalakan mesinnya, suara tembakan terdengar. Rudy dan tim polisi akhirnya tiba, mengepung area tersebut. Mobil Adit dihujani tembakan, membuatnya kehilangan kendali dan menabrak kontainer terdekat. Maria melihat dengan napas tersengal saat polisi bergegas mengelilingi kendaraan itu. Ia tidak tahu apakah Adit masih hidup atau tidak, tetapi satu hal yang pasti, misi penyamarannya akhirnya selesai.